pemerintah Arab Saudi siap memberi perhatian khusus kepada jamaah haji Indonesia. Namun, mengapa sampai saat ini belum ada kuota haji tambahan tahun 2025? Subscribe Spirit Haji Mabrur agar lebih semangat berkarya menghasilkan konten bermanfaat. Jazakumullah subscriber. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Spirit Haji Mabrur, info haji. Sebagai pengirim jamaah haji terbesar dunia, Indonesia mendapat perhatian khusus dari pemerintah Arab Saudi. Beberapa tahun terakhir, Indonesia mendapat kuota haji tambahan. Bahkan pada penyelenggaraan ibadah haji tahun 2024, Indonesia mendapat kuota haji tambahan 20.000 orang. Akankah Indonesia kembali mendapat kuota haji tambahan pada haji 2025? Hingga Menteri Agama Nasaruddin Umar tiba kembali di Indonesia usai melakukan kunjungan kerja di Arab Saudi, belum ada info kuota haji tambahan untuk haji 2025. Sabar, masih ada kemungkinan kuota haji tambahan pada 2025, tapi patut juga dipertimbangkan plus minusnya. Selama kunjungan ke Saudi, Menteri Agama RI bertemu dengan Menteri Haji dan Umroh Arab Saudi. Rapat koordinasi persiapan haji tahun 2025 serta kegiatan lainnya. Inilah catatan dan oleh-oleh Menak Nasaruddin dari Saudi. Hasil pertemuan kedua menteri sudah tayang di Spirit Haji Mabrur edisi sebelumnya. Menak mengungkapkan Menteri Haji Arab Saudi Taufik F. Al-Rabiah memberikan apresiasi atas gagasan yang direncanakan Indonesia untuk membahas persiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2025. Beliau juga mengapresiasi Presiden Prabowo yang membentuk badan khusus, Badan Penyelenggara Haji, kata Nasaruddin. Menurut Nasaruddin, Indonesia mendapat perhatian khusus dari pemerintah Arab Saudi sebagai negara dengan jumlah jamaah haji terbesar di dunia. Menteri Haji dan timnya di Arab Saudi lebih siap untuk memberikan perhatian khusus kepada Indonesia, status Menteri Agama. Salah satu poin yang dibahas dalam pertemuan Menteri Agama dengan Menteri Haji Saudi adalah permintaan tambahan petugas haji. Kami minta tambahan petugas karena saya sampaikan jemaah haji kita itu nanti banyak yang lanjut usia dan itu membutuhkan bantuan baik itu tenaga medis maupun juga tenaga personal, jelas Nasaruddin. Selain itu, Nasaruddin meminta agar jemaah haji Indonesia tidak ditempatkan di Mina Jadid. Kami minta supaya jemaah haji Indonesia itu menempati tempat di Mina yang bukan Mina Jadid. Tapi tentu persyaratannya kita harus melaksanakan seluruh persyaratan yang harus dilakukan. Dalam hal transportasi, Menteri Haji Saudi mengapresiasi perubahan sistem dari muassasah ke syarikah. Perubahan sistem ini diharapkan dapat memberikan layanan lebih baik kepada jamaah haji. Menak menegaskan seluruh proses seleksi pihak terkait akan dilakukan secara transparan melalui sistem yang telah ditetapkan. Menurut Nasaruddin, Kementerian Agama akan konsisten menerapkan regulasi dan sistem yang ditetapkan
untuk memastikan pelaksanaan ibadah haji berjalan lebih adil, sehat, lancar, dan transparan. Rencana kerja ini dilengkapi dengan Memorandum of Understanding dengan Badan Penyelenggara Haji dan DPR, Komisi 8, untuk menyepakati kebijakan dan persyaratan yang dibutuhkan. Insya Allah awal Januari 2025 ketentuannya itu sudah ada MOU, kata Nasaruddin. Agenda penting lainnya, Menak Nasaruddin Umar menggelar rapat koordinasi di kantor urusan haji KUH pada Konsul Jenderal Republik Indonesia KJRI di Jeddah. Rakor membahas berbagai hal terkait persiapan penyelenggaraan haji tahun 2025. Kita mempersamakan wawasan dan visi ke depan Kemenak, terutama yang berkaitan dengan haji dan umroh, papar Nasaruddin. Konsul Haji KJRI Jeddah, Nasrullah Jasam, melaporkan sejumlah kebijakan baru yang diberlakukan Arab Saudi pada penyelenggaraan haji 2025, antara lain kontrak layanan jangka panjang untuk kesinambungan kualitas pelayanan, serta kontrak paket khusus transportasi dan akomodasi masyair bagi petugas haji di masyair. Sementara Direktur Layanan Haji Luar Negeri, Subhan Khalid, menyampaikan update persiapan tim layanan luar negeri. Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji, Fadlul Imansyah, menegaskan komitmennya untuk mendukung peningkatan kualitas penyelenggaraan haji dari sisi pendanaan. Dalam penyelenggaraan haji 2025, Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kemenak bekerja sama dengan Badan Penyelenggara Haji, BPKH, serta Kedubes RI di Arab Saudi. Insya Allah dengan kolaborasi ini kita berharap pelaksanaan haji yang akan datang akan lebih rapi dan lebih ideal, ujar Nasaruddin. Rencananya, tim penyedia layanan haji akan mulai melaksanakan tugasnya di Arab Saudi. Menak Nasaruddin berpesan agar tim bekerja berdasarkan standar yang sudah ditetapkan. Menak Nasaruddin berharap kelemahan sebelumnya bisa diselesaikan melalui persiapan yang lebih awal. Kita juga harus melakukan penyesuaian dengan kebijakan Arab Saudi, sebab urusan haji bukan hanya diatur oleh Indonesia. Kita harus berkolaborasi dengan pemerintah Arab Saudi. Jadi harus ada simetris antara kebijakan Kementerian RI dan Kementerian Haji di Saudi, pesan Nasaruddin. Menak mengapresiasi sejumlah langkah yang sudah dilakukan tim Ditjen PHU dan KUH KJRI Jeddah. Teman-teman sudah proaktif untuk melakukan lobi-lobi dan pendekatan. Jangan ketinggalan dengan negara lain, karena terlambat 1 hari itu besar artinya untuk yang akan datang, tandas Nasaruddin. Menak Nasaruddin menyempatkan berkunjung ke Wisma Baru milik kantor urusan haji KUH pada Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Jeddah. Wisma Baru KUH ini hampir selesai direnovasi dan akan mulai ditempati pada akhir Desember 2024. Wisma KUH berlokasi di kawasan Musrefah Jeddah dengan luas hampir 0,5 hektar. Ini sangat representatif di tempat yang sangat strategis. Kita berharap ini menjadi salah satu kebanggaan Indonesia di masa depan, ujar Nasaruddin. Saat menjalankan umroh, Menak menyaksikan langsung ribuan jamaah Indonesia yang berbaur dengan jamaah dari berbagai negara. Menak mengapresiasi sikap santun jamaah Indonesia yang dikenal menghormati sesama. Mari kita doakan bangsa kita, negara kita,
mendoakan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat kita, kata Nasaruddin. Selain itu, Menak turut menyerukan doa bagi perjuangan rakyat Palestina. Mari kita juga mendoakan rakyat Palestina. Semoga cepat selesai perjuangannya dan berakhir dengan baik dan mendapat berkah. Saat di Masjid Nabawi, Menteri Agama mendoakan semoga pemimpin bangsa ini insya Allah betul-betul menjalankan amanahnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Semoga masyarakat Indonesia betul-betul semakin meningkat keimanan dan ketakwaannya. Indonesia mendapat perhatian khusus dari pemerintah Arab Saudi. Namun, Indonesia tidak langsung dapat persetujuan ketika meminta petugas haji Indonesia ditambah atau minimal sama dengan haji tahun 2024. Pihak Saudi masih akan mempertimbangkan permintaan Indonesia. Kalau petugas haji Indonesia malah berkurang setengahnya, tentu akan mengganggu pelayanan terhadap jamaah haji pada 2025. Kepastian jumlah petugas ini penting agar Indonesia dapat membuat langkah antisipasi. Pasalnya saat ini pembukaan pendaftaran seleksi petugas haji pusat telah dimulai. Terkait dengan kuota haji tambahan, catatan Spirit Haji Mabrur, beberapa tahun terakhir Indonesia mendapat kuota haji tambahan dari pemerintah Arab Saudi. Pada haji 2019, Indonesia mendapat kuota tambahan 10.000 orang. 8.000 orang pada 2023 dan 20.000 orang pada 2024. Biasanya kuota haji tambahan diberikan setelah ada permintaan dari pemerintah Indonesia. Namun saat bertemu dengan Menteri Haji dan Umroh Saudi, Menteri Agama RI belum mengajukan atau membahas kuota haji tambahan pada 2025. Sebagai Menteri Agama RI baru, mungkin Nasaruddin masih melihat sikon dan lebih fokus dengan persiapan untuk pelayanan dengan kuota haji normal. Apalagi pemberian kuota haji tahun 2024 bermasalah hingga mendorong Pansus Haji DPR karena distribusi kuota haji tidak sesuai aturan dan ada dugaan gratifikasi. Nah, bisa saja nanti pemerintah Arab Saudi memberikan kuota haji tambahan saat Presiden Prabowo Subianto berkunjung ke Arab Saudi. Pada haji 2024, pemerintah Arab Saudi memberikan kuota haji tambahan 20.000 orang pada September 2023. Kadang pemerintah Arab Saudi memberikan kuota haji tambahan menjelang pelaksanaan haji. Kuota haji tambahan apalagi diberikan mepet jelang keberangkatan jamaah haji seperti buah simalakama. Bermanfaat untuk mengurangi panjangnya antrean jamaah haji, termasuk haji khusus. Namun di sisi lain berdampak pada penambahan biaya dari tambalan nilai manfaat haji reguler, perubahan layanan, ketidaknyamanan di masyair, serta masalah distribusi kuota. Kalau nanti pada akhirnya Indonesia mendapat tambahan kuota haji tahun 2025, itu menjadi amanah dan kepercayaan pada Indonesia untuk dapat mengelola dengan baik. Tentu pemerintah Indonesia
harus memperhitungkan dengan seksama distribusi kuota tambahan yang adil dan transparan sesuai aturan, serta mempertimbangkan rasio petugas dan kesiapan layanan jamaah. Lebih baik pemerintah Indonesia fokus melakukan persiapan sebaik-baiknya dengan kuota jamaah yang ada. Pada Haji 2025 ini, Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementerian Agama bermitra dengan Badan Penyelenggara Haji untuk memberikan layanan optimal bagi jamaah. Kita lihat kinerjanya pada awal pemerintahan baru. Subscribe Spirit Haji Mabrur untuk info bermanfaat. Semoga Allah mudahkan ke Baitullah.